Bukankah Itu Musa punya kuburan? kuburan siapa di Mekah? Hei, hei, bukankah Musa sudah meninggal dunia dan sudah dikubur? Kenapa Yesus? Pertanyaan saya, kuburan siapa di Mekah itu? Hei, dengarkan. Ya, Di dalam itu kitabmu, di dalam kitabmu Inikah diterangkan. kepintaran kamu, Juma? Dengar. Di dalam kitabmu Matius 17, Markus 9, Yesus bertemu dengan Musa. Kenapa kau bilang Bukankah Musa sudah isi dikubur? Allah? Bukankah Musa sudah dikubur? Bukankah Musa sudah dikubur? Nah, Juma. Kenapa kemudian Yesus bisa Kuburan bertemu siapa dengan di- Musa? Kuburan siapa di Mekah? Nah, kuburan Musa juga ada. Kuburan Nabi Kuburan Musa juga siapa? pernah dikubur. Kenapa Kuburan- kemudian Musa bertemu dengan Yesus kalau begitu? Kuburan siapa? Ayo, dah selesai. Jawab dulu. Tugas saya Selesain sudah dulu selesai. ini. Tugas saya sudah selesai. Ini. Sekarang Jadi, maka kuburan tugasmu. siapa? Kuburan Tugasmu sekarang. Belum kamu Tolong jawab. kamu jawab Belum kamu- di mana Paulus pendiri agamamu sekarang berada. Jawab. kuburan siapa di Mekah? Di mana Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Di Mekah? Tunjuk mana dalil. Paulus sekarang berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Mekah? Di mana Jawab. sekarang Paulus berada? Tunjuk dalil. Kuburan siapa di Di Mekah? mana Jawab. Paulus sekarang berada? Silakan kau jawab. Kalau kau tidak bisa jawab karena kamu berasal dari sperma babi. Kau bertanya, siapa yang dikubur di sana ada kuburannya? Nabi Musa juga dikubur. Tapi kenapa Yesus bertemu dengan Nabi Musa? Berarti Nabi Musa hidup. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Mereka hidup. Nabi Muhammad hidup. Inda rabbihim, mereka berada di sisi Allah. Yurzaqun, dan mendapatkan rezeki dari Allah. Hidup beliau. Hidup beliau. Apa buktinya? Baca kitabmu sendiri. Matius 17, Markus 9, dan juga di dalam Lukas 9. Yesus ketika ia di dunia, kok dia mampu bertemu dengan Musa, bercakap-cakap dengan Nabi Musa? Bukankah Nabi Musa sudah punya kuburan? Kenapa dia bisa bertemu dengan Nabi Musa? Karena Musa adalah orang yang mati di jalan Allah, makanya dia tidak mati. Nah, sekarang pertanyaan saya, orang yang mengajarkan menyembah Yesus bernama Paulus itu sekarang berada di mana? Ada nggak yang bisa jawab? Tidak ada. Orang yang pertama kali mengajarkan masuk gereja bernama Paulus. Orang yang pertama mengajarkan menyembah manusia bernama Yesus namanya Paulus. Orang yang pertama kali pengikutnya disebut Kristen namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan jangan bersunat namanya Paulus. Orang yang pertama kali mengajarkan makan babi namanya Paulus. Pertanyaan saya, di mana Paulus sekarang ini? Jawab. Ada yang bisa jawab? Tidak ada, agamanya sudah bubar. Ada. Itu baru jawaban. Skak. Gak ada jawaban. Paulus mana? Dia yang mengajarkan kalian menyembah orang. Kalian menyembah cucunya Daud, ponakannya Elizabeth, sepupunya Yohanes. Itu dia yang ngajarin. Oke? Nah, sekarang saya tanya, di mana kemudian kuburan daripada Paulus? Di mana dia sekarang ini berada? Ayo, garis Rokok. pasti di neraka, pasti di neraka. Jawabannya di mana kalau Paulus di neraka? Kita bisa lihat di dalam Matius 23 nomor 23 dan seterusnya. Dan juga dalam Matius 23 nomor 15 tepatnya. Itu dia di neraka. Matius 7 nomor 22 nomor 23 itu neraka tempatnya. Di mana lagi? Matius 13 nomor 50. Tuh, Paulus berada di neraka. Dalil. Itu dalil. Gepeng Islam Pak Kristen Gepeng. Saya Muslim. Assalamualaikum Muslim. semuanya. Waalaikumsalam. Khususnya Ya sebentar Bang, buat kita sapa Bang lagi. Juma. Waalaikumsalam Muslim apa Kristen? warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Assalamualaikum Muslim warahmatullahi semua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Mohon maaf ya Bang ya, ini kursi untuk Kristen ya Bang ya. Mohon Enggak, maaf saya mau turunkan. tanya sebentar sama Bang Juma, bila berkenan dibolehkan.
Tanya tentang apa, Bang? Iya, saya kan muslim nih Bang ya, sama-sama muslim. Ya namanya orang juga apa ya, ilmu rendah juga. Mau tanya, setiap sholat kan kita kan baca Al-Fatihah kalau sholat berjamaah. Terus kan kalau setelah waladolin kita kan selalu ngucap amin bersamaan gitu. Sedangkan di Al-Quran saya pelajari kok nggak ada amin itu. Terus saya punya pikiran menafsirkan, terus amin ini dari mana gitu. Barangkali bisa tahu gitu, Bang. Iya, baik. Di dalam Al-Quran juga tidak diterangkan kemudian cara berdirinya seperti apa, Bang. Cara duduknya tidak diterangkan juga. Cara takbirnya juga nggak diajarin. Cara salamnya juga nggak diajarin. Lalu kepada siapa kita kemudian mencontoh? Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul yang mencontohkan. Karena suri toladan kita itu adalah beliau. Yang menjadi contoh adalah beliau. Kenapa beliau? Karena Allah memberikan legitimasi kepada beliau. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Beliau yang menjadi patron. Itu. Jadi kita enggak mencontoh kepada yang lain. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Barang siapa yang ingin dicintai Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka ikutlah kepada Nabi Muhammad. Ya, kita ikut dengan beliau. Beliau mencontohkan seperti itu, Bang. Terima kasih Bang, terima kasih. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Bang. Oke, Bang Kepeng ya. Ya, sama-sama, Abang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doang, apa yang mau disampaikan Bang Doang? Silakan sebelum turun. Ya, ini mungkin saya mau bertanya ke Bible Berjalan kali ya. Anggap Bang. saja saya seorang ateis yang tidak percaya dengan kisah-kisah para nabi dan rasul, termasuk mungkin dengan kisah Rasulullah ya. Sekarang kan yang tersisa hanyalah kitab suci. Kira-kira kitab suci yang mana yang bisa dibuktikan dengan kondisi saat sekarang ini? Yang isinya Yang bisa dibuktikan, Ya. yang bisa dibuktikan hanya Al-Quran, Bang. Ya. Kalau kita membaca kitabnya orang Kristen misalnya, di kitab orang Kristen dikatakan hari pertama itu ada terang, tapi mataharinya diciptakan hari keempat. Apa itu bisa dibuktikan? Tentu tidak. Tumbuhan hidup di hari ketiga, mataharinya diciptakan hari keempat. Apakah tumbuhan bisa hidup di hari ketiga tanpa matahari? Tentu tidak. Alhamdulillah Al-Quran. Ya, alhamdulillah Al-Quran itu bisa dibuktikan. Contohnya kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Di situ dikatakan kemudian dari setitik air mani itu, di situ menggunakan kata nutfah. Ya, nutfah itu setitik air mani atau bagian yang terkecil dari sperma. Kita tahu bahwa sperma yang masuk ke dalam rahim ibu kita itu ada jutaan ya, tetapi yang jadi cuma satu saja. Nah, ini dari mana Rasulullah tahu? Dia tidak pernah belajar embriologi. Betul. Dari mana Rasulullah tahu? Terbukti nggak zaman sekarang tuh bahwa manusia itu berasal dari satu titik air mani? Terbukti enggak? Iya, terbukti. Nah, itu kapan manusia mulai tahu bahwa manusia itu awalnya dari satu titik air mani itu? Setelah adanya mikroskop, betul enggak? Betul. Betul. Kemudian di ayat selanjutnya, kemudian dari setitik air mani itu kami jadikan sesuatu yang mirip lintah. Dari kata alaqah, tetapi di terjemahan itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Nah, alaqah Anda ketik di Google Translate. Ya. Lintah terus kamu terjemah dalam bahasa Arab. Tulisannya alaqotah. Ya, alaqah. Nah, ternyata ketika ibu kita sedang hamil di usia 15 sampai 25 hari, itu manusia itu awalnya seperti lintah. Seperti keju. Makanya nah, itu kalau di Kristen. Lanjut. Itu, nah kalau kita lihat di ayat selanjutnya, kemudian dari yang berbentuk lintah itu kami jadikan makhluk yang berbentuk baru, yaitu kita semua. Mulailah nanti ada kepalanya, ada kakinya dan sebagainya. Tapi awalnya itu seperti lintah dan dia mendapat suplai makanan juga dari
darah ibu. Nah ini tepat sekali Al-Quran. Terbukti nggak zaman sekarang? Alhamdulillah terbukti. Nah itu bang, Al-Quran yang sesuai sains bang. Bible cacat ilmu pengetahuan dan cacat logika itu bang. Ya, ya artinya itu kalau bukan berasal dari firman Tuhan, firman Sang Maha Pencipta, nggak mungkin seperti itu kan, tidak mungkin bisa dibuktikan. Betul sekali, ya. betul. Dan yang mungkin satu lagi bang, mau ke yang Bible berjalan, orang Kristen itu kan Tuhannya sudah turun ke bumi. Sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tuhannya orang Kristen dan dijalankan oleh orang Kristen itu sendiri? Yang diajarkan oleh Yesus itu nggak ada yang dijalankan oleh orang Kristen, nggak ada. Yesus itu datang, dia menggenapi hukum Taurat, dia tidak membawa hukum baru. Kalau kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk melenyapkan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap satu iota, satu titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi. Nah Yesus itu datang untuk meneruskan kembali ajaran Musa. Ya, karena kenapa dia itu ingin meneruskan, ingin mengembalikan ajaran Musa kepada orang Israel? Karena pada masa itu orang Israel itu ya bersifat fasik. Fasik itu dia sudah tahu ini hukum, tapi dia langgar. Itu bisa kita lihat di dalam Matius 23 ayat Matius 23 ayat 2 sampai ayat 4 itu Yesus berpesan, pergilah kamu kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang telah menduduki kursi Musa. Ikuti semua yang ia ajarkan, tetapi jangan kamu ikuti yang mereka kerjakan. Karena itu mereka itu hanya mengajarkan tetapi tidak menjalankan. Mereka itu gemar meletakkan beban di bahu orang lain, tapi dia sendiri tidak mau untuk mengangkatnya. Nah, Yesus datang untuk memperbaiki kembali ajaran Musa yang sudah banyak ditinggalkan. Seperti itu, Bang. Nah, apa yang dilakoni Kristen? Yang dilakoni Kristen adalah apa yang diajarkan Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, dengan matinya sebagai manusia, ya, dengan matinya dia di tiang salib, ia melenyapkan, menghapus atau membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Jadi Kristen ini menjadikan Yesus hanya sebagai topeng saja, Bang. Begitu. Oh, jadi untuk melegalkan segala dosa ya. Nah, betul. Jadi karena kan anggapannya dosanya udah dihapus sama Yesus semua gitu ya. Betul. Ya, ini siapa tahu mau ditambahin Bang Juma, monggo. Aki. Sebelum saya turun Bang Juma, terima kasih. Ajaran mana yang dijalankan Kristen? Iya, dari ajaran Yesus. Oh, enggak ada. Yesus kan Tuhannya orang Kristen kan turun ke bumi, Bang. Iya. Mengajarkan segala hukum. Artinya kan sebenarnya Tuhan secara langsung menurut dia kan, menurut mereka. Nah sekarang pertanyaannya, ajaran apa yang diajarkan oleh Yesus dan dijalankan oleh umat Kristen? Ya itu juga pertanyaan pernah saya hadirkan kemudian kepada onten, apa yang Yesus lakukan dan ajarkan setelah bangkit selama 40 hari 40 malam itu ngajar apa dia? Apakah setelah bangkit dari kematian Yesus mengajarkan ke gereja makan babi, nyembah dirinya, tidak bersunat, menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Advent, Pantekosta atau apa? Ternyata selama 40 hari 40 malam itu tidak ada yang Yesus ajarkan sama sekali. Tak ada. Kecuali mengajak murid-muridnya untuk menjadikan bangsa dari muridnya ini untuk menjadi murid Yesus, mengajarkan hukum dari Taurat itu sendiri. Jadi Yesus tidak pernah melepaskan ajarannya kepada muridnya dari cakupan hukum Taurat. Jadi tidak ada yang dilakukan oleh orang Kristen hari ini yang bersumber dari Yesus. Itu enggak ada. Semuanya bersumber dari Paulus in the gang. Tidak ada dari Yesus. Nah itu apesnya itu di situ. Karena Yesus kalau kita kumpulkan perkataannya dan perintahnya tidak akan mengantarkan seseorang itu menjadi Kristen. Kalau semua perintah-perintah Yesus itu dilakukan,
tidak mengantarkan orang itu menjadi Kristen. Itu catatannya. Jadi pertanyaannya unik. Tuhan sudah datang ke atas muka bumi menurut versi Kristen. Sayangnya ketika dewa mereka sudah memijakkan kaki ke bumi, dia datang bukan untuk memperlihatkan sisi ketuhanannya, tapi justru memperlihatkan sisi kelemahan, yaitu metong di atas pohon digantung oleh orang Roma. Menyedihkan. Penutupannya ini saya nyakitin orang. Dia kan ditanya, buat apa dia turun ke bumi? Harusnya dia turun ke bumi. Kalau Kristen itu ajaran betul dari Yesus, satu Yerusalem harus jadi Kristen. Tapi faktanya nggak ada dia bikin, kecuali justru dia yang mati di atas pohon, digantung dia di pohon. Untuk apa coba itu digantung di pohon? Untuk apa? Itu hukuman untuk orang penjahat. Ini kok Tuhan datang unyu, dibunuh di atas pohon. Aneh. Datang ke bumi untuk dibunuh. Ini apa ini? Cerita apa ini? Ya, film India aja kalah. Seolah-olah Tuhan gagal menciptakan manusia. Iya, jadi Tuhan itu Tuhan bagi mereka, mereka buatkan cerita. Jadi Tuhan itu dibuat karikatur sesuai dengan nafsu mereka. Mereka membuat karikatur seperti itu. Efesus, kemudian Kolose, kemudian Roma, itu tiga ini yang mereka pakai untuk membuat karikatur Tuhan. Mereka buat-buat sendiri. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bang Cuma. Ya. Makanya Bang, orang-orang ini sudah bertemu dengan kita, makan sepiring dengan semeja dengan kita, tidur seranjang dengan kita, mereka nggak bisa dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah sudah melaknat mereka. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir, saya ulang, orang-orang kafir, sekali lagi, orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan karena mereka selalu melampaui batas. Makanya kalau mereka ditanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Ucapan mereka apa? 1. Kenapa demikian? Karena mereka sudah dilaknat oleh Allah. Gitu abangku. Ya. Terima kasih Bang Cuma atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Muslim ya. Bentar Bang. Oh ya bentar. Kita sapa dulu Bang Rudi Bang ya. Bang Rudi, Islam apa Kristen Bang Rudi? Shalom, selamat malam. Oh Kristen ya. Oke silakan dilanjut. Apa yang mau ditanya atau mau bertanya Bang? Saya menanya boleh? Oh silakan. Ada Bang Juma tuh. Baik. Saya baca Al-Quran itu, boleh saya bacakan ayatnya? Boleh. Baca Al-Quran atau terjemah Bang? Saya luruskan dulu Bang. Baca Quran atau terjemah Bang? Baca Al-Quran yang Arabnya, boleh? Oke silakan. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalah. Wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdi qaumal kafirin. Saya mau bertanya, itu konteks ayatnya Tuhan meragukan nabinya, betul atau tidak? Tidak. Kalau tidak, konteks ayat itu kenapa Tuhan membilang kepada nabinya sampaikan satu ayat? Berarti ada ayat yang tidak dia sampaikan. Silakan jawab. Di mana ada Rasulullah menyembunyikan identitas ayat disampaikan kepada kaumnya? Saya bacakan ya ayatnya ya. Iya, saya silakan. Ya ayyuhal rasul balikna unjila ilaika mir rabbik wa illam taf'al, itu sudah ada pengancaman dari Tuhannya. Wa illam taf'al. Kalau kau tidak sampaikan, salahlah risalahmu semua.
Nah itu coba Bang silahkan jawab konteks apa itu Tuhan meragukan nabinya. Tidak ada kemudian Allah meragukan Rasulullah. Di situ dikatakan begini ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, ini di mana noise-nya ini? Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini menjelaskan kemudian Rasulullah menerangkan bahwa dia diutus untuk menjelaskan Al-Quran kepada semua manusia. Sudah? Iya. Tidak ada Rasulullah kemudian menolak untuk menyampaikan risalah itu. Enggak ada. Sudah? Oke. Tuhan Islam itu pasti tahu bahwasanya Rasulnya itu menyampaikan risalahnya. Kan itu pemahamannya itu awal tuh. Sudah? Iya, betul. Jadi pada konteks ayat itu diturunkan artinya ada keraguan Tuhan yang terhadap nabinya bahwasanya ada yang tidak dia sampaikan. Harusnya itu ayat tidak itu keluar. menurut Anda kan? Itu menurut Anda kan? Itu Bukan kan menurut Anda. saya. Kita bicara Lalu menurut konteks siapa? ayatnya. Konteks ayatnya itu dia turun Oh itu tidak, bukan begitu. Kenapa tidak? Makanya dengarkan saya. Ya, saya dengar. Makanya di ayat selanjutnya itu dikatakan kul. Apa arti dari kul ini? Katakan. Katakan siapa? Dia katakan ya pasti nabinya. Siapa Bukan nabinya di suruh. situ yang diperintahkan? Iya, itu nabi kamu lah. Nabi Oke. kamu Nabi Muhammad. Oke, jadi ada perintah Kalau tidak kan? salah ya. Ya ahlal Iya, kitab, perintah karena dia lastum bilang ala katakan. syai' hatta tuqimut Taurah wal Injil wa ma unsila ilaikum min rabbikum. Wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ini implementasi daripada tugas Rasulullah. Beliau menegakkan kemudian ajaran-ajaran itu. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka. Apa dikatakan? Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbi tu'yana wa kufra. Itu kata Rasulullah. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka Allah mengatakan, fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir. Jadi Rasulullah tidak enggan menyampaikan risalah itu. Iya, hal itu harusnya Tuhan tidak perlu lagi menurunkan ayatnya karena kenapa? Fa ilam Kenapa justru? taf'al katanya bila tidak. Kenapa justru kamu Bila yang tidak, tahu? Dengar nih ayat nih. Bila tidak kau sampaikan, dia itu ada ancaman di situ. Wa ilam taf'al. Artinya Tuhan tahu bahwasanya nabinya ragu-ragu menyampaikan itu tafsir, itu tafsiran kamu. Dengar, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unsila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Iya, Pak, Itu ilam tafsiran taf'al. Anda. Kok tafsiran? Ayat ini. Logisnya gini loh, aki-aki. Logisnya Iya, itu gini. Sedangkan ayat yang berisi ancaman untuk dirinya saja disampaikan, apalagi ayat yang nggak berisi ancaman, masa nggak Ya, disampaikan? kenapa ayat itu turun? Kenapa ayat itu turun? Sekarang kalau menurutmu ada ayat yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa? Ya karena itu disampaikan Ayat Tuhannya. apa? Ayat Itu apa? ayat Saya terakhir. minta ayat apa? Dengar, Ayat itu apa? Dengar, itu adalah ayat terakhir yang turun di Islam bilang Ya. pada Rasulnya. Ayat terakhir. Iya, Ayat apa? Ayat terakhir bukan ini. Ngawur aja ini. dengar ya. Itu saya tanya, Anda kan tadi menuduh Nabi Muhammad itu tidak menyampaikan. Sekarang saya tanya apa yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, ayat apa, surah apa? Ayo. Jangan Ada hanya ayat, bisa dengar. mengklaim, tapi Anda tidak tahu ayatnya. Coba ayat apa? Ya, dalam konteks ayat itu, dengar ya. Dalam konteks ayat itu. Jawab ayat apa? Saya hanya ingin tahu ayat apa.
Rudi coba di mute dulu lah kau. Bukan ayat, dengar ya. Ada perintah Tuhan untuk menyampaikan ayat itu. Tapi Rasul pada saat itu ragu-ragu menyampaikannya, itu dia. Terus Enggak. mana ayat apa yang ragu-ragu disampaikan? Ya, Ayat apa? itu enggak, itu pikiran kamu aja. Aku pikiran ini tafsir dari Tadi yang mana? Mana ulama. tafsirnya? Mana tafsirnya? Mana tafsirnya? Coba. Mana tafsirnya? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Saya buka data ini susah nih. Nah, silakan Anda buka, Anda tafsir, baca tafsirnya ya. Ingat tafsir itu kitabnya, kitab Coba kau gundul. Anda open baca cam, coba coba. open cam kau. Berani nggak? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menerima perintah ini itu supaya baginda menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya tanpa kemudian merasa takut terhadap tantangan ahli kitab, orang-orang musyrik dan orang-orang fasik. Dan itu akan disifati kepada kaumnya, bahwa Al-Quran ini juga ditujukan kepada kaumnya untuk disampaikan. Diterangkan di surah Al-Baqarah, innal ladina yaktumuna ma anzalat minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan, orang-orang berarti bukan cuma Nabi Muhammad yang menjadi tujuan daripada Al-Quran itu, tapi kami juga ini diberi perintah sama seperti Rasulullah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah aku turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Itu artinya, maka Rasulullah ketika mendengarkan ayat ini, itu diawali sesudah penjelasan ayat sebelumnya yang membahas tentang pengingkaran ahli kitab kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Maka Allah kemudian mengatakan, kamu jangan teragu, kamu jangan takut. Apa yang aku turunkan, engkau harus lakukan. Itu. Jadi Allah mensuplai kekuatan kepada Rasulullah, menyemangati Rasulullah Muhammad SAW untuk menyampaikan risalah Quran itu. Jangan Anda mengatakan Rasulullah tidak menyampaikan, tidak. Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Beliau menyampaikan apa adanya. Bahkan sampai dia menegakkan dengan pedang pun, nyawanya pun dia serahkan untuk menyampaikan risalah kenabiannya kepada seluruh umat manusia. Anda tidak memiliki ilmu untuk itu. 6 tahun Anda belajar membaca tulisan Latinnya ini Al-Quran, baru Anda bisa paham. Baru Anda nongol hari ini. Ya ayuhar Rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Nah, apakah Rasulullah tidak melakukan? Dia lakukan. Apakah Rasulullah kemudian ada ketakutan? Manusia pasti ada ketakutan. Bahkan Rasulullah awal menerima daripada wahyu itu dia ragu. Ini apa? Ada apa dengan aku? Ini yang menemui aku pada saat aku turun dari Gua Hira itu apa? Dia tanya kepada istrinya. Dia ragu. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dibuat-buat. Bukti bahwa kenabiannya itu tidak dirancang. Tidak ada unsur politik di sana. Tidak seperti rasul-rasul Kristen. Semua itu dituliskan mereka berdasarkan hasil penyelidikan dan keinginannya sendiri untuk menjadi rasul. Rasulullah kagak. Justru dia terheran. Apa ini? Kenapa ini? Makanya ada ayatnya, wahai orang yang berselimut. Kenapa Rasulullah berselimut? Karena dia takut. Ini ada apa denganku? Ternyata lambat laun dia baru tahu kalau dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penegak hukum di atas muka bumi ini. Nah itu. Jadi kalau Anda mengatakan beliau itu tidak menyampaikan, Anda salah. Anda akan memberatkan diri Anda dengan membawa materi kayak begini. Karena kalau Anda membahas ini, saya ada 160 juta ribu pertanyaan untuk Anda terkait ayat ini. Mampu? Anda mampu kira-kira menjawab? Pasti nggak bisa. Jadi lebih baik Anda belajar bagaimana kok bisa Tuhan pencipta alam semesta memiliki biji sakar. Itu yang penting Anda bahas. Jangan bahas ketinggian. Bahas dulu, kok Tuhan saya punya biji sakar? Kalau kena bisul, siapa yang berfirman? Itu yang Anda pikirkan, gitu loh. Jangan kau pikir yang tinggi kali. Selesaikan dulu masalah Dewa Yesus.
Dewa Yesus yang kau tuntaskan, kok bisa manusia modern masih menyembah dewa? Kan gitu, bro. Kena bisul. Oh iya dong. Dia kan dia diselimuti oleh ruang dan dia dibawa dalam perjalanan masa waktu. Ada masa di mana pantatnya mulus, ada masa di mana pantatnya jerawatan, ada Betul, masa ya, betul, di mana dia bisa kena bisul. Bahaya, Tuhan kena bisul. Aduh. Makanya jangan menuhankan entitas terbatas. Karena kalau menuhankan entitas terbatas, ya pasti segala macam hal fana bisa kena. Bisul, panu, kurap, diare. Bahaya itu. Tuhan kok kayak gitu sifatnya. C. Haris, Noise, Anda Islam Kristen kayaknya Kristen ini ya. Halo C. Haris. C. Haris. Halo. Aduh. Halo. Fisik sendiri. Halo. Ya. Silakan. Ya, saya Kristen. Ya. Agama jangan didebatin, masing-masing jalanin aja menurut kepercayaannya. Oke, amin. Ya, saya setuju itu, Bang. Agama jangan didebatin, tetapi ingat, agama jangan ngambil ajaran agama lain. Itu menurut Biar Anda, nggak Bang. didebat. Oh, tidak bisa. Itu menurut Anda. Loh, faktanya memang harus kayak gitu. Apakah Anda masih punya jati diri, harga diri ketika merasa masih. Kita masih punya jati Sabar, diri. sabar. Kepercayaan kita masing-masing. Sabar, Bang. Ketika ternyata Anda keciduk menyembah dewa, tapi ternyata ngaku-ngaku nyembah Allah. Kan memalukan Kita itu, nggak Bang. menyembah dewa. Baik, Kita kita menyembah. Menyembah Kita siapa? berdoa. Ya. Mari kita buktikan. Baca di Oke, dalam Kisah Para sekarang Rasul saya mau nanya. 14. Sabar dulu, jangan bertanya dulu. Kita bukti dulu. Habis itu Anda bertanya. Ayo teman-teman, buka Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Di situ dikatakan ketika orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Likaonia. Theos telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Theos. Theos ini artinya apa? Dewa. Yesus ini adalah apa? Anak dewa. Kenapa anak dewa berubah menjadi anak Allah? Abang tahu dari mana anak dewa? Hah? Dalilnya Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah Pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Dan Gini, Pire Bang. itu adalah Theos. Abang kalau mau debat Theos sama agama, kalau mau debat agama jangan di TikTok. Abang kan nyari duit kalau debat di TikTok. Biar orang tep-tep, orang jip-jip. Ya, debat agama itu sama orang yang udah tahu agama. Kayak ustadz, pendeta. Ya. Pendetamu suruh sini, pendeta suruh sini supaya jangan menipu-nipu. Jangan cuma bisa nipu jemaat minta perpuluhan, suruh sini biar ku tatar Baru beli mereka. HP ya Bang Kris? Bang Kris baru beli HP ya? Biar ku ajarin mereka kebenaran. Suruh pendetamu ke sini biar ku ajarin ejaan. Pendetamu itu cuman apa? Cuman bisnis multi level. Makin banyak jemaat, makin banyak uang. Nah, suruh ke sini biar ku ajari Bible kepada mereka. Bukti bahwa kalian itu penyembah anak dewa. Pada mulanya adalah Pire. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Theos menjadi manusia. Baca Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadi manusia apa? Theos. Theos itu apa? Dewa. Apa buktinya dewa? Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru kepada mereka dalam bahasa Likaonia. Dewa telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa ini dalam bahasa Yunani apa? Theos. Berarti Theos sama dengan dewa. Dewa sama dengan Theos. Theos sama dengan dewa. Kristen menyembah dewa. Akhirnya Kristen kabur. nyembah dewa. Aris kabur dia. Lari Kristen dia. itu nyembah dewa, teman-teman. Oh, demi dewa, kau telah melecehkan kuil kami. Demi dewa. Nama yang bagus, Paman.
Iya, baik Anandi, kau harus mundur dari sini demi dewa. Oh, Ternando, gimana ini Ternando? Air laut sudah datang, kita harus lari. Panggil Maria. Ini bintang film kartun semua ini yang hadir ini. Rekaman Dan. Mantap, mantap. Siapa Bunda Rama itu yang baru datang tuh? Assalamualaikum. Oke, kita sapa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Waalaikumsalam Bunda, silakan apa yang disampaikan. Cepat Mbak Bunda ya, karena ini. Saya ada satu soalan. Kemudian. Apa soalanmu? Jangan bawa-bawa rumah tanggamu ke Komal. Okey, semalam saya ada tengok live. Actually saya daripada Malaysia. Saya ada tengok live seorang evangelis Kristian ni. Dia ada bagi macam satu teologi lah, konsep. Dia buat satu bulatan, and then dia letak dalam satu segmen tu, dia ada 3 segmen dalam satu bulatan tu. And then dalam satu segmen tu dia letak Allah. Segmen kedua tu dia letak 99 sifat Allah, dan yang ketiga tu, last sekali yang ketiga tu kalamullah. And then dia tanya orang Islam, dia tanya kalamullah tu apa? Jika kalamullah tu zat Allah, bermakna dia Tuhan lah. So Aduh, kepanjangan Bang, ini lagi debat Islam Kristen Bang. betul lah, ini yang saya nak tanya orang yang lebih pengetahuan macam Abang Zuma kan. Apa yang ditanyakan Bang? Cepat Bang, singkat Bang. Okey, jadi kalamullah itu zat Allah, bermakna dia itu Tuhan lah, kalamullah tu. Ya, Anda Islam Kristen Bang. Dijelaskan. Sudah sering dijelaskan itu. Okey, dia macam ni. Jadi gini. Ya bang. Oke, udah Pertanyaannya ditangkap. apa, Bang? Udah ditangkap. Maksudnya Yesus itu kalamullah, dia berarti bagian dari Allah gitu. Ya betul. Ya betul. Jadi sebagai orang Islam, macam ni kita nak bawa argument untuk menjelaskan kepada Kristian berkenaan dengan konsep tauhid kita. Iya. Jadi kalau kita bagi umat Islam ini ada yang disebut kemudian sifat berfirman. Sifat berfirman Allah atau sifat kalam. Di dalam Al-Quran contoh misalnya dalam surah An-Nisa ayat 164. Di situ dikatakan wa kallamahullahu Musa taklima. Dan Allah berbicara, berfirman kepada Musa dengan langsung. Berarti kalam ini artinya firman. Firman artinya perkataan. Perkataan yang dihadirkan dari sifat Allah, yaitu berfirman. Jadi firman Allah yang adalah kalam, yang kita sebutkan dengan kata kalamullah, itu adalah sifat Allah, bagian daripada Allah. Jadi kita harus mampu membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Kalamullah adalah firman Allah, cakupannya rangkaian kata-kata atau ucapan Allah. Sedangkan kalimatullah yaitu satu kata dari Allah. Ayah, ibu, dan seterusnya. Itu satu kata. Jadi kalimatullah adalah kata dari Allah. Sedangkan kalamullah firman atau sifat yang melekat pada diri Allah, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Allah, itu sifat. Sedangkan kalimat ini adalah kata yang terlontar dari Allah. Seperti jadilah, kemudian pergilah,
melakukan, menurunkan. Itu adalah kalimat. Itu kalimat. Sama seperti pada diri kita. Kemampuan berkata-kata kita dengan kata-kata kita itu beda. Kata seperti mobil, itu kata. Mengucapkan kata itu adalah kemampuan. Jadi kemampuan berkata-kata dengan kata itu berbeda. Jadi kalimatullah dengan kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Sumber dengan yang dihasilkan sumber itu berbeda. Mulut dengan suara yang keluar dari mulut itu berbeda. Keran air dan air yang keluar dari keran itu berbeda. Jadi yang keluar dari Allah dalam sifat kalamnya itu perkataan. Yang keluar itu makhluk. Yang bukan makhluk adalah kalam. Sifat berkata-kata. Jadilah terang atau jadilah bumi. Kemampuan berkata menginstruksikan perintah itu adalah sifat kalam. Ucapan yang teruntai kemudian menjadi bumi itu adalah kalimah. Jadi berbeda. Nah, sedangkan orang Kristen menyembah kalimah. Bahkan kalau kita pakai ilmu mantik, ilmu filsafat Islam, yang mereka sembah itu bukan kalimah lagi. Seperti misalnya, yang dimaksud kalimah adalah saya ingin makan nasi. Ucapan yang berasal dari untaian kata per kata, saya ingin makan nasi 4 kata, bulat menjadi kalimat, itu bukan nasi. Saya ingin makan nasi, itu kalimah yang berasal dari kalam, sifat berkata-kata. Tetapi nasinya bukan kalimah, apalagi kalam. Nasi ini adalah objek lain, pribadi lain dari kalimah. Pada mulanya nasi ini berasal dari kalimah. Kalimah yang bersama-sama dengan kalam. Kalau saya sederhanakan, motor, knalpot, suara knalpot, asap, karbon dioksida. Di mana kedudukan Yesus? Karbon. Bukan asap, bukan. Bukan knalpot, bukan. Bukan suara, bukan. Bukan motor, apalagi motor, bukan. Innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sebagai seorang arsitek, saya ingin jembatan. Jadi jembatan, bukan saya jembatannya, bukan perkataan saya yang jadi jembatan, bukan. Tapi itu hanyalah kalimah yang terlontar dari sifat kalam. Kalam sifat Allah, kalimat tindakan dari sifat. Dan Yesus, Isa adalah ciptaan yang berasal dari kalimah. Makanya dikatakan kalimatullah, kalimatuhu. Nah, sekira seperti itu, Bang. Maaf kepanjangan. Ya, siapa yang Kristen di antara 3 tamu yang baru datang nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Bang ya, UMKM udah ya, kita turunkan ya, Bang Juma. Udah paham kan? UMKM belum ada ngomong itu, yang tadi udah saya turunkan yang dari Malaysia itu. Mau info aja, tadi pagi ya ada Bunda Halimah kalau nggak salah, itu ditantang terus terkait dengan agama kita, suruh menjelaskan. Jadi ada OTN nih yang kayaknya agak-agak kurang mau nyesatin lah gitu ya. Saya agak-agak prihatin, cuman nggak bisa masuk lagi tadi tuh. Jadi tolong di counter aja. Jadi jangan sampai yang nggak paham bisa terbawa-bawa gitu. Kasihan jadinya. Oke Bun, terima kasih ya. Assalamualaikum. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Islam Pak Kristen, UMKM. UMKM. Waktu terbatas, nggak ada suara, turunkan.